Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widuri dari kelas 10 TKJ 1. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini tentang VPN tunneling. Apa sih tunnel itu? Tunnel merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Paket akan mengalami modifikasi atau perubahan, penambahan header selama paket dikirimkan. Ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula, header dilepas. Paket dalam paket. Lanjut, di sini ada konsep Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Jadi, di sini kita memiliki contoh satu kantor pusat yang berada di Jakarta dan satu kantor cabang yang berada di Semarang. Yang dimana pada kantor pusat di Jakarta ini dia memiliki jaringan lokalnya. Begitupun pada kantor cabang yang ada di Semarang. Dia memiliki jaringan lokalnya. Karena kantor pusat dan kantor cabang itu satu perusahaan, jadi otomatis file-filenya itu sama. Nah, biasanya kalau kita menghubungkan antara router satu dengan router lainnya, itu menggunakan interface, baik itu menggunakan fiber optik ataupun menggunakan wireless. Kumpulan lokal yang ada di Jakarta ini bisa mengakses jaringan lokal yang ada di kantor Semarang. Jadi bisa saling share file ataupun ingin akses file ataupun folder. Jadi kita bisa menggunakan teknologi ataupun fitur VPN tunneling. Selanjutnya di sini ada jenis VPN tunneling. Di sini ada 4. Yang pertama ada AOIP, yang kedua ada PPTP dan SSTP. Yang ketiga ada L2TP, yang terakhir ada OpenVPN. Lanjut, kita bahas terlebih dahulu mengenai AOIP. AOIP, Ethernet over IP, adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. AOIP merupakan protokol proprietary mikrotik. Support terhidung di Linux namun wajib di-configure manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet. AOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama. Caranya interface, and AOIP tunnel. Selanjutnya, kita akan bahas tentang point-to-point protokol. Point-to-point protokol (PPP) digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Lanjut, di sini membahas PPTP. Point-to-Point Tunneling Protocol, PPTP, merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP, merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP klien. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP klien dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47 Generic Routing Encapsulation. NAT, helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Nah, di sini ada L2TP. Salah satu service VPN-nya terdapat di mikrotik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPT ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, HTTP menggunakan UDP port 1701
Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Di sini ada contoh gambarnya. Untuk L2TP server sebagai kantor pusat dengan IP public 192.168.128.103 dan L2TP client sebagai kantor cabang dengan IP public 192.168.128.105. Selanjutnya, di sini ada L2TP plus IPsec. Konsep keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec, menciptakan solusi LD2TP atau IPsec. Studi kasus, konfigurasi L2TP atau IPsec. Lanjut di sini ada PPPoE. Point-to-Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan One Broadcast Domain. Lanjut, di sini ada PPPoE server. PPOP server support beberapa tipe interface. Tidak bisa dikonfigurasikan pada interface yang merupakan bagian dari bridge. Baik, di sini kita akan pergi ke topologi yang sudah kita buat. Di sini misalkan terdapat satu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan juga kantor cabang. Nah, permasalahannya di sini adalah antara kantor pusat dan kantor cabang itu letak geografisnya lumayan jauh. Misalkan kantor pusat itu berlokasi di Jakarta dan kantor cabang itu berlokasi di Semarang. Nah, antara lokal yang ada di kantor pusat dengan lokal yang ada di kantor Semarang itu ingin saling berkomunikasi. Misal, suatu perusahaan kan ada data-datanya sama. Jadi biar bisa sharing file pengen aksesnya lebih mudah, kalau misalkan kita gunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel, nah itu kan pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa tuh menggunakan yang namanya VPN tunneling. Jadi antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksikan dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel ini tunnel ini bahasa Indonesianya adalah terowongan. Jadi, sebagai interface virtual yang bisa menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara dua kantor tersebut menggunakan router mikotik yang sama, kemudian kedua mikotik tersebut terkoneksi dengan internet. Di sini untuk internetnya saya menggunakan Cloudnut. Jadi goalsnya itu nanti antara kantor pusat dan kantor cabang bisa saling sharing data. Jadi bisa kita implementasikan di sini antara router pusat dengan router cabang itu tidak langsung terkoneksi dengan kabel. Jadi dia terkoneksikannya itu dengan interface yang namanya interface virtual tunnel. Nanti saya akan setting hostname-nya. Jadi untuk pivotik yang pertama dengan nama router pusat dan untuk pivotik yang kedua ini dengan nama router cabang. Sebelum kita menggunakan Winbox, kita perlu melakukan routing PC dengan Pinet Lab kita agar keduanya bisa saling terkoneksi. Jadi di sini kita langsung aja buka CMD-nya. Kita cari komen. Nah ini, langsung kita run administrator. Sini kita yeskan saja. Langsung saja kita tuliskan saja perintahnya, yaitu root add 10.0.137.0. Langsung saja, jangan lupa subnet masknya, yaitu 2525.
Nah, kalian masukkan IP si penerbitnya, yaitu ini. 192.168.10.9. Langsung saja kita enter. Ulang lagi. Kita coba delete dulu si root add ininya. Kita coba delete dulu. Sorry. Nah, kita coba ulang lagi ya, teman-teman. Dengan IP Pinet Lab kita. Astagfirullahaladzim. Bukan. Maaf, sorry. Ulang lagi, maaf. Langsung saja kita ulangi lagi melakukan perintahnya, yaitu root add masukkan IP 10.0.137.0 dengan subnet mask yaitu 22255.0. Lalu kita masukkan IP si Pinet Lab-nya yaitu 192.168.10.9. Kita coba enter apakah masih bisa, masih salah. Nah, di sini sudah oke ya teman-teman. Berarti sudah ada informasi. Langsung saja kita buka aplikasi Winbox-nya. Kita run administrator. Kita yes. Jadi di sini belum connect ke Windows, kita perlu lihat dulu nih si IP nikotik-nikotiknya ini mendapatkan IP berapa. Jadi di sini langsung saja masuk ke terminal nikotik pertama. Nah, untuk loginnya kita menggunakan username default menggunakan admin. Enter. Passwordnya kita enter saja. Nah, untuk lisensinya kita end. Untuk passwordnya kita CRTLC aja. Nah, kalau udah kita ketik perintahnya itu IP, address, print. Setelah kita mendapatkan IP di nikotik pertama, kita coba nih nikotik kedua. Menggunakan username default juga. Ulang. Untuk lisensinya kita inkan saja. Untuk passwordnya kita CRTC aja. Kita enter, belum bisa. Di sini kita ganggu si ininya. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita ketik juga IP address print. Nah, di sini sudah ada IP si mikrotik keduanya. Kita tuliskan dulu IP-nya. Untuk router pertama dia mendapatkan, kita tuliskan dulu IP-nya. Kita gandakan dulu ininya. Nah, untuk si router pertama, dia mendapatkan IP 10.0.137.194/24. 137.194.
Ketik 194/24. Ini untuk IP simikrotik pertama. Udah, langsung. Dan untuk IP mikrotik keduanya juga kita tuliskan IP-nya. Di sini dia mendapatkan 181. Sorry. Teman-teman, bentar ya. 181. 10.0.137.181/24. Ini untuk IP si mikrotik kedua. Setelah itu, baru kita bisa koneksikan dengan aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini. Kita masukkan IP si mikrotik pertamanya dulu. 10.0.137.194. Sorry. Kita connect. Nah, dia sudah tersambung ya ke Winbox-nya. Setelah connect, kita langsung pergi ke bagian menu. Ke bagian menu More. Lalu New Winbox. Lalu kita masuk ke mikrotik yang kedua. Kita connect lagi. Kita connect menggunakan IP simikrotik kedua yaitu 181. Nah, sudah. Sekarang di sini kita ganti dulu hostname-nya. Kita pergi ke bagian menu sistem. Lalu identity. Nah, ini untuk mikrotik yang kedua kita namain router cabang. Kita namain router cabang. Setelah itu kita apply, lalu OK. Setelah itu kita pergi ke mikrotik pertama. Untuk mikrotiknya yang pertama kita namakan router pusat. Kita pergi ke sistem, lalu identity. Kita namakan router pusat. Kita apply, lalu OK. Selanjutnya di sini kita masuk ke Winbox yang pertama. Sudah ya teman-teman? Di sini kita akan disable DHCP kliennya ini. Jadi kalau udah disable nanti kita tidak bisa masuk ke Winbox-nya menggunakan IP simikotik yang pertama ini. Kita masuk ke Pinet Lab-nya. Di mikrotik yang pertama kita coba ubah dulu namanya menjadi router pusat ya teman-teman. Kita save. Kita save dan ini untuk yang router cabang kita save juga. Kita ganti. Kita save. Nah, di sini kita akan coba disable si ininya ya teman-teman. Kita pergi ke menu
IP lalu DHCP client. Untuk si ininya kita disable dulu. Nah, sudah. Kita masuk ke Pinet Lab-nya. Di mikrotik yang pertama ya teman-teman. Itu root terpusat. Di sini kita coba ulangi lagi. IP root print. Nah, di sini sudah dipastikan kosong ya, karena kita udah mendisable yang IP tadi. Kita coba ketik IP DNS print. Kita enter. Nah, setelah itu kita ketik juga IP address. Enter. Sorry. Di sini juga tidak ada, jadi di sini kosong. Di sini kita coba tambahkan IP secara statik ya teman-teman. Kita coba tambahkan add address. Kita semisal menggunakan IP 10.0.110.110/24 menggunakan interface header 1. Kita enter. Lalu di sini kita coba print. Nah, untuk IP-nya sudah ada. Lalu di sini kita ketik IP root. Sorry. Kita ketik IP root. Enter. Lalu print. Nah, kita coba add gateway-nya ya teman-teman. Menggunakan IP gateway 10.0.137.1. Kita enter. Oh sorry, kita ulangi lagi. Add gateway 10.0.137.6. Kita enter. Maaf ya teman-teman, di sini ada penulisan kata, kita ulangi lagi. Add. Jadi tidak itu kita add gateway itu menggunakan IP 10.0.137.1. Kita enter, lalu print. Nah, di sini sudah ada untuk gateway-nya. Setelah itu kita coba ping ya teman-teman. Enter. IP DNS set server 888, kita enter. Kita IP DNS print. Kita enter. Nah, kita lakukan di cabang keduanya. Kita masuk ke Winbox. Kita masuk ke Winbox. Lalu ke menu IP. Terus ke DHCP client. Untuk header 1 kita disable.
Sorry teman-teman. Kita ulangi lagi. IP root print kalian lihat di sini. Sorry. IP DNS print IP address print. Kita enter. Add. Sorry. IP address, enter. Kita add address. Kita add address 10.0.137.1. Sorry. 10.0.120/124. Interface header 1. Kita enter. Lalu kita print. Nah, sudah. Kita coba IP root. Enter. Kita print. Kita add gateway. Gateway 10.0.137.1. Langsung saja kita enter. Lalu kita print. Nah, sudah. IP DNS set server. Kita tulis IP DNS set server 8. Kita enter. IP DNS print. Enter. Nah, kita akan coba ping 88. Kita enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Langsung kita masuk lagi ke Winbox-nya. Kita akan masuk ke router pertama. Di sini dia memiliki IP kita ubah dulu. Dia memiliki IP. Kita cancel terlebih dahulu. Kita masukkan IP 110. Lalu kita connect. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian menu More, New Winbox. Di sini kita login ke IP yang 120-nya, teman-teman. 120, lalu connect. Sorry teman-teman, karena di sini kita belum mendisable yang di mikrotik kedua ini. Kita coba buka mikrotik yang keduanya. Sorry. Kita ulangi lagi di mikrotik yang keduanya. Kita coba di mikrotik kedua untuk mendisable yang IP tadi. Kita IP root print
Enter. IP DNS print. Enter. Lalu IP address print. Kita enter lagi. Nah, dia belum mendapatkan IP. Jadi kita akan menambahkan secara manual. Setelah static. Itu menggunakan IP address. Enter. Lalu kita add address 10.0.137 120/24 menggunakan interface root header 1. Kita enter. Lalu kita coba print. Kita enter. Nah, dia sudah mendapatkan IP, teman-teman. Kita enter IP root. Enter, lalu print. Kita coba add gateway 10.0.137.1. Kita enter, lalu print. Nah, ini sudah mendapatkan IP-nya, teman-teman. Langsung kita IP DNS server. IP DNS servers. Sorry, kita IP DNS set servers yang 88. Kita enter, lalu IP DNS print. Kita enter. Nah, kita akan coba ngeping 88. Enter. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Langsung kita masuk lagi ke Winbox-nya. Kita benarkan dulu. Kita buka Winbox-nya. Kita login ke menu IP 120, lalu connect. Nah, di router cabang ini kita ganti hostname-nya. Setelah itu untuk IP VPC 1 dan VPC 2 itu mempunyai, oke, kita ketik dulu. Nah, untuk VPC 1 dan VPC 2 itu mempunyai IP, kita ketik dulu yang ini. Kita teks. Untuk VPC 1 dia mempunyai IP 192.168.1/24. Nah, setelah itu kita masuk ke Windows di router pertama. Kita pergi ke interface. Kita add. Kita pilih yang EIP tunnel. Di sini untuk name-nya misalkan EIP tunnel itu cabang. Selanjutnya, untuk di remote address, kita masukkan IP router cabangnya, yaitu 10.
0.137.120. Untuk bagian tunnel ID-nya 100 ya teman-teman. Selesai, kita apply, lalu oke. Kenapa di sini belum ada informasi running atau error? Karena kita belum membuat yang seperti ini di router cabangnya juga. Jadi kita masuk ke router cabang. Nah, di router cabang ini kita ke menu interface, lalu add, pilih yang AIP tunnel. Untuk name-nya itu AOIP tunnel to pusat ya. Untuk remote address-nya yaitu 10.0.137.168. Lalu 37.110. Untuk tunnel ID-nya 100. Setelah itu kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada informasi running. Selanjutnya kita akan membahas tentang terkait dengan EOIP. EOIP, Ethernet over IP, adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol properti mikrotik. Support terhitung di Linux namun wajib dikompil manual. Maka, untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, mesti terkoneksi ke internet. EIP tunnel menghubungkan antar sheet yang dimana antar sheet itu harus yang memiliki network yang sama. Caranya itu interface add EIP tunnel. Pada bagian PPC 1 dan PPC 2 ini belum bisa saling terkoneksi, karena emang belum kita lakukan koneksi antar keduanya. Pada bagian PPC 1 dan PPC 2 ini belum bisa saling terkoneksi, karena emang belum kita lakukan koneksi antar keduanya. Jadi untuk bisa lakukan koneksi antar keduanya, kita bisa menggunakan antara edar 2 dengan interface tunnel, itu dengan satu interface. Begitu juga dengan cabang, sehingga nanti PPC 1 dan PPC 2 ketika ingin komunikasi, dia melewati interface bridge. Jadi di sini kita masuk ke Winbox router pertama, atau router pusat. Di sini kita pergi ke bagian menu bridge. Setelah itu kita add. Untuk name-nya kita ubah menjadi bridge for EOIP. Di sini kita play, lalu oke. Setelah itu kita pergi ke bagian ports. Di sini kita add lagi. Kita add. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan Ether 2. Setelah itu kita play, lalu oke. Kita tambahkan lagi di sini untuk interface-nya kita tambahkan lagi. Untuk interface-nya kita menggunakan yang EOIP tunnel. Itu cabang. Kita play, lalu oke. Lakukan hal yang sama di router cabangnya juga. Nah, di sini ke bagian menu bridge. Lalu untuk name-nya bisa kita samakan agar mudah diingat. Bridge for EOIP
Kita apply, lalu oke. Lalu di bagian ports-nya, kita pilih yang header 2. Sorry, kita apply, lalu oke. Lalu kita add lagi. Untuk interface-nya kita menggunakan header 3. Apply, lalu oke. Sorry. Di sini kita hapus dulu. Kita add. Tadi menggunakan yang EIP tunnel. Kita apply, lalu oke. Sehingga jika kita melakukan ping di salah satu PPC ini, itu bisa terkoneksi. Kedua interface sudah masuk pada satu interface, bisa melakukan hal yang sama pada router cabangnya sudah. Jika di sini kita melakukan pengujian pada PC1 dan PC2, pasti akan berhasil. Sebelum itu kita konfigurasi terlebih dahulu IP-nya. Untuk yang PPC1 IP-nya itu 1.6. Dan untuk IP PPC2 menggunakan 1.7. Kita buka konsol PPC1. Kita ketik IP 192.168.1.6/24. Kita enter. Kita coba show IP. Kita coba show IP. Enter. Untuk IP-nya sudah ada. Kita kembali di PPC kedua. Kita ketik IP 192.168.1.7/24. Kita enter. Lalu kita show IP. Di sini kita coba lakukan ping ke PPC yang pertama. Kita coba ping 192.168.1.6. Kita enter. Nah, di sini sudah dipastikan bisa ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke Windows router kedua. Sorry. Kita masuk ke Windows router kedua. Di sini kita pergi ke menu interfaces. Kita coba disable untuk yang EIP tunnel ini. Yang ini. Kalau misalkan kita disable yang EIP tunnel ini, jika kita coba ping ke PPC yang pertama itu tidak bisa ya teman-teman. Kita disable terlebih dahulu. Nah. Kita coba ping 192.168.1.6. Kita enter. Nah, tidak bisa. Jadi kita nyalakan lagi.
Kita akan menyalakannya lagi. Nah, sudah. Nah, permasalahannya kali ini adalah untuk si kliennya ini tidak bisa internetan. Untuk bisa internetan memerlukan beberapa parameter seperti gateway, IP DNS-nya, IP DNS-nya. Nah, kan kita bingung setting gateway-nya pada PPC-nya itu pada header berapa. Soalnya, header 2 dan interface tunnel itu udah kita masukkan interface bridge. Maka dari itu, kita bisa setting IP gateway-nya pada interface bridge. Nah, langsung saja kita masuk pada Winbox router 1 atau router pertama. Kita pergi ke menu IP, lalu addresses. Di sini kita coba add. Lalu misalkan untuk IP-nya itu, misalkan IP-nya itu 192.168.1.1/24. Lalu untuk interface-nya, kita pilih yang bridge. Yang bridge for EOIP. Kita play, lalu oke. Di sini di PPC yang pertama, kita coba ping, kita coba ping 192.168.1.1. Ini seharusnya udah bisa ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan di router cabang. Ke bagian menu IP, lalu addresses, kita add di sini. Untuk IP-nya, misalkan 192.168.1.2/24. Untuk interface-nya kita gunakan yang EOIP, bukan, kita gunakan IP bridge ya. Kita play, lalu oke. Kita coba ping di PPC 2-nya. Lalu kita masuk lagi ke router pusatnya. Di sini kita ke menu IP, lalu firewall, IP, lalu firewall. Di sini kita klik bagian NAT. Setelah itu kita add. Untuk bagian chain-nya, itu kita menggunakan yang SRC NAT. Untuk out interface-nya, kita menggunakan header 1. Dan untuk bagian action-nya, kita menggunakan mask query. Kita play, lalu oke. Kita lakukan juga hal yang sama di router cabang. Kita ke menu IP, lalu firewall, NAT, kita add.
Yang C-nya kita srcnat. On-out interface-nya menggunakan enter 1. Untuk action-nya kita menggunakan masquerade. Kita play, lalu oke. Setelah itu kita pergi ke pevisi 1 ini. Kita coba show IP. Sorry. Kita coba show IP. Enter. Untuk gateway dan DNS-nya itu masih kosong ya teman-teman. Kita coba isi gateway-nya dulu. Kita ketik IP 192.168.1.6/24. Kita ketik lagi IP 192.168.1.1/24. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita ketik IP DNS 88. Kita enter. Lalu kita ketik show IP. Lalu di sini kita coba ping 88. Kita coba ping 88, sorry. Kita coba ping 88, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita akan coba ping google.com. Kita coba ping Google. Sorry, ping google.com. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama pada PPC 2. Kita buat dulu alamat gateway-nya seperti barusan. Kita ketik IP 192.168.1.1. Sorry, 1.7/24. Lalu kita ketik lagi seperti yang tadi. Di sini kita menggunakan 1.2/24. Kita enter. Setelah itu kita ketik IP DNS 88. Kita coba show IP. Kita coba ping 88. Semoga bisa. Nah, sudah bisa. Kita akan coba ping Google. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang point-to-point protokol. Point-to-point protokol, juga disebut PTP, digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas mengenai PPTP. Point-to-point Tunneling Protocol, atau juga disebut PPTP, merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet.
Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47 GRE, Generic Routing Encapsulation. NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Oke, kita setting topologinya terlebih dahulu karena kita ingin menghubungkan network yang berbeda. Jadi pusat network yang beda. Cabangnya berapa? Oh, oke, kita setting topologinya terlebih dahulu karena kita ingin menghubungkan yang berbeda. Jadi pusat networknya berapa, cabangnya berapa. Untuk IPC, PPC1 dan PPC2-nya kita hapus saja dulu. Untuk IP yang di sini kita pindahkan ke samping PPC1. Langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi PTP, di sini kita tambahkan dulu IP si PPC2-nya, yaitu 2.0 Nah, untuk PPC1-nya kita edit saja. Kita delete terlebih dahulu. Kita tambahkan lagi 192.168.1.0/24. Sorry, 192.168.1.0/24. Sudah. Setelah itu, jadi PPTP bisa digunakan apabila pada setiap header yang ini memiliki network yang berbeda. Oke, langsung saja kita buka Winbox di router pusat. Di sini kita masuk ke interface, lalu kita hapus untuk yang EIP tengah dan bridge EIP-nya. Kita hapus. Setelah itu kita masuk ke bridge. Lalu untuk bagian ports-nya, kita hapus semua. Sorry. Lalu untuk di bagian IP, addresses, di sini juga kita hapus. Setelah itu kita lakukan hal yang sama di router cabang atau router kedua. Kita ke menu interface. Lalu yang LIP tunnel kita hapus. Yang bridge for LIP kita hapus juga. Lalu ke menu IP. Sorry, kita ke menu bridge. Di sini hapus semua. Ke menu IP. Lalu addresses. Ini juga kita hapus. Nah, jadi di sini kita kembali lagi seperti semula. Di sini kita ke teks, lalu tulis PPTP. Sudah. Di sini kita masuk ke router pertama atau juga router pusat. Di router pertama ini kita pergi ke menu IP, lalu addresses. Di sini kita add. Untuk IP-nya kita masukkan IP 192.168.1.0/24.
1.1/24. Untuk interface-nya kita gunakan yang Eder 2. Kita play, lalu OK. Setelah itu kita pergi lagi ke menu IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup. Untuk Edernya kita gunakan yang Eder 2. Di sini kita next aja. Kita OK. Di sini kita coba buka konsol PVC satunya. Kita ketik IP DHCP. Kita enter. Ini gimana proses ya. Nah, untuk IP-nya dia mendapatkan 254. Kita lakukan juga di router cabang. Kita pergi ke router cabang. Kita ke menu IP, lalu addresses, lalu add. Untuk IP-nya kita masukkan IP 192.168.2.1/24. Untuk interface-nya kita gunakan yang Eder 2. Kita apply, lalu OK. Selanjutnya kita ke menu IP, lalu DHCP server, DHCP setup. Untuk interface-nya kita menggunakan yang Eder 2. Di sini kita next aja dulu. Sudah, kita OK. Oke, di sini kita pergi ke konsol PVC 2. Kita ketik IP DHCP. Kita enter. Nah, kalau nomor itu pasti Dora. Untuk IP-nya dia mendapatkan IP 254. Dan untuk di PVC 1 dia juga mendapatkan IP 254. Sama ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke Winbox-nya. Di router pusat ini, kita masuk ke menu PPP. Lalu, untuk yang kita masuk ke PPP, lalu untuk yang interface-nya kita klik yang PPTP server. Untuk yang enable-nya kita centangkan saja. Lalu untuk yang lainnya kita defaultkan saja. Kita play, lalu OK. Setelah itu kita pergi ke menu secrets. Di sini kita add. Untuk name-nya kita menggunakan misalkan pptp wnd. Untuk passwordnya kita gunakan password 1-3. 1, 2, 3. Lalu untuk servisnya menggunakan pptp. Untuk local address-nya kita menggunakan IP yang 10.1. Untuk remote address-nya kita masukkan yang 20.1. Lalu yang lainnya kita biarkan default saja. Setelah itu kita play, lalu OK. Di sini kita masuk ke menu IP,
lalu addresses. Nah, di sini sudah tertambahkan. Lalu kita pergi ke menu IP lagi. Kita pilih yang roots. Di sini juga sudah terdaftarkan secara dynamic. Dynamic aktif nih. Jadi di sini untuk IP yang 10. Jadi di sini untuk yang 10.1 ini untuk yang router kantor pusatnya. Kita pindahkan ke sini. Dan untuk yang 20.1-nya untuk router cabangnya. Kita buka Winbox yang di router cabang. Kita pergi ke New Terminal. Kita perbesar dahulu. Kita pergi ke New Terminal. Di sini kita coba ketik IP address print. Nah, sudah ada. Kita coba ping ke router pertama. Kita ke 10.1 maksudnya kita coba ping. Di sini sudah pasti berhasil ya. Nah, sudah. Selanjutnya di sini kita akan mencoba mengaktifkan IP secara aktif statik. Kita masuk ke New Terminal. Di sini kita ketik IP root. Di sini kita add DST address IP-nya yang menuju yang ini yang 192.168.2.0/24. Dan untuk gateway-nya yaitu yang 10.20.2. Kita enter, lalu print. Nah, di sini sudah ada aktif. Kita print. Nah, di sini sudah ada aktif statik. Lalu kita lakukan juga di router cabang. Di router cabang, kita coba aktif statik menggunakan Mailbox. Kita pergi ke menu IP, lalu roots. Di sini kita add. Untuk DST address-nya kita masukkan IP 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya kita menggunakan alamat IP yang 10.1. Setelah itu kita apply, lalu OK. Di sini sudah ada informasi AS-nya, yaitu aktif statik. Oke, di sini kita coba ping dari PPC1 ke PPC2. Kita masuk ke PPC1-nya. Kita coba show IP terlebih dahulu. Sorry. Kita enter. Nah, di sini kita coba ping 192.168.2.254. Sorry. 2.254. Kita enter.
Kita coba ulang lagi. Ping 192.168.2.254. Enter. Di sini sudah berhasil, teman-teman. Kita lanjut ke PVC 2. Kita juga lakukan ping juga di PVC 2-nya. Kita show IP terlebih dahulu. Soalnya teman-teman di sini harusnya tuh yang titik itu di titik 1. Ping 192.168.1.254. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lanjut ke PVC 2. Di sini kita coba ping yang IP ini atau subnet busnya. 192.168.2.254. Enter. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPT ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701, biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Jadi di sini kita akan lakukan konfigurasi PPTP. Kita masuk ke router pertama atau router pusat. Kita pilih menu IP, lalu addresses, lalu kita hapus yang PPTP ini. Setelah itu kita pergi ke menu PPP. Di bagian interface ini, kita hapus. Lalu untuk di bagian scratch-nya ini, kita hapus juga. Untuk profile kita biarkan saja. Untuk active connection kita hapus juga. Kita lakukan hal yang sama di router cabangnya juga. Kita pergi ke router cabang. Di sini router cabang. Kita pergi ke menu IP, lalu addresses. Kita masuk ke menu. Nah, di sini sudah tidak ada. Untuk bagian interface-nya kita hapus. Lalu kita lihat lagi. Profilnya kita biarkan saja. Lalu kita pergi ke bagian menu IP. Kita routes, pilih routes. Kenapa ini S? Karena emang nggak ada yang mengantarkannya. Jadi di sini kita hapus saja. Kita juga hapus di router pusatnya. IP, routes,
Untuk S-nya kita hapus semua. Nah, sudah. Untuk servernya ini router pusat, dan ini untuk kliennya router cabang. Jadi di sini kita masuk pada router pusatnya menggunakan Winbox. Untuk mengkonfigurasinya, kalian bisa pergi ke menu PPP. Di bagian interface ini, di bagian menu interface ini, kalian klik yang L2TP, yang L2TP server. Di sini untuk sorry, interface, pilih yang kalian pilih yang L2TP server ini. Nah, iya kemananya? Untuk servernya ini router pusat dan untuk kliennya router cabang. Jadi di sini kita masuk pada router pusatnya menggunakan Winbox. Untuk mengkonfigurasinya, kalian bisa masuk ke menu PPP, lalu interface, kalian klik bagian yang L2TP server. Di sini untuk enable-nya kalian centangkan saja. Untuk bagian IP search-nya, untuk bagian use IP search-nya kalian yes-kan saja. Lalu untuk lalu untuk IP set secretnya itu kita isi dengan secret. Sorry. Secret. Kita apply. Lalu oke. Setelah itu nanti ketika dia menggunakan L2TP untuk mengkoneksikannya dengan router pusatnya, maka saya pengen menggunakan username dan password. Nah, kalian bisa pergi pada menu secret. Di sini kita add. Lalu untuk name-nya kita ganti menjadi L2TP WND. Dan untuk passwordnya 123. Lalu untuk servisnya itu L2TP. Dan untuk bagian local address-nya kita isi misalkan IP 172.16.1.1. Lalu untuk bagian remote address-nya misalkan 17.2.16.1.2. Nah, ini kan terkonfigurasi IP-nya secara otomatis. Nantinya jadi langsung saja kita apply. Lalu oke.
Saya rasa untuk L2TP-nya sudah cukup. Kemudian untuk konfigurasi L2TP klien pada router cabang, kita masuk ke Winbox router cabang. Di sini kita pergi ke menu PPP. Lalu Add Interface, yaitu L2TP client. Untuk bagian generalnya, kita biarkan saja. Lanjut bagian dial out-nya, connect-nya tuh ke IP 10.0.137.110 untuk usernya, yaitu L2TP WND. Untuk passwordnya, yaitu 1-3. Untuk untuk use IP size-nya kita checklistkan. Dan untuk use IP size secret-nya kita isi dengan secret. Setelah itu apply, lalu oke. Di sini kita pergi ke router yang pertama. Di sini kita pergi ke router yang pertama, lalu kita ke new terminal. Lalu di sini kita coba IP address print. Enter. Kita coba pilih 172.16.1.2. Ini dipastikan sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk jalur pusat router cabang itu kan menggunakan interface tunnel. Di sini sudah terdaftar ya, tapi router pusat belum bisa berkomunikasi pada lokal yang dimiliki pada router cabang, karena routingnya belum didaftarkan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan static routing melalui Winbox. Di sini kita pergi ke Winbox router pusat, lalu ke menu IP, routes. Di sini kita add. Dan di sini untuk DST address-nya kita isikan 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya 172.16.1.2. Untuk setelah itu kita apply, lalu oke. Kita ulang lagi. Untuk DST address-nya kita isikan IP 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya 172.16.1.2. Kita play, lalu oke. Kita ulang lagi.
Nah, di sini sudah. Nah, di sini sudah ada informasi aktif statiknya. Biar lebih gampang di sini untuk IP tunnelnya kita ubah. Di sini untuk IP router cabangnya menjadi 172.168.172.16.1.2. Selanjutnya di sini hapus IP yang router pusat. Nah, di sini kita masuk ke Winbox router cabang. Kita pilih menu IP, lalu routes, terus kita add. Di sini untuk DST address-nya kita isikan dengan IP 192.168.1.0/24. Dan untuk gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Kita play, lalu oke. Nah, di sini juga udah ada informasinya. Di sini kita tulis juga IP router pusatnya, yaitu 172.16.1.1. Setelah itu kita masuk ke konsol PVC 1. Di sini kita ketik IP DHCP. Dia sedang memproses. Nah, untuk IP-nya itu 1.254. Setelah itu kita coba di PVC 2. Nah, ini IP-nya. Setelah itu kita coba ping di sini. Ping 92.168.1.254. Bentar. Sorry, kita coba ulang lagi. Kita ping 192.168.2254. Kita enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita masuk ke Winbox. Di sini kita masuk ke Winbox router pusat. Kita ke new terminal. Kita coba ping 192.168.2.254. Di sini sudah dipastikan berhasil ya teman-teman.
Jadi untuk yang static routing ini sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan mengenai PPPoE. PPPoE, Point-to-Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan, one broadcast domain. Di sini saya akan melakukan set topologi. Di sini kita akan tambahkan dua mikrotik pada satu ISP atau internet. Untuk kamu optionnya kita hapus. Lalu di sini kita akan tambahkan satu ISP atau networknya. Sorry. Kita menggunakan yang manajemen cloud. Kita save. Di sini kita sambungkan terlebih dahulu si mikrotiknya ke networknya. Untuk si mikrotik pertama, misalkan kita ubah namanya menjadi router ISP. Kita save. Lalu kita nyalakan. Setelah itu kita sambungkan ke mikrotik kedua. Save. Lalu untuk si mikrotik kedua, kita ubah namanya menjadi router mikrotik. Kita save. Lalu kita nyalakan. Lalu di sini kita masuk ke terminal mikrotiknya. Untuk loginnya kita menggunakan default saja. Sorry. Sebenarnya teman-teman emang suka rada-rada nge-lag. Kita enter. Nah, di sini sudah ada kita loginnya menggunakan default saja. Admin enter. Untuk passwordnya kita kosongkan, kita enter. Untuk ini kita end-kan saja, langsung untuk passwordnya kita CRTC aja. Kita ganggu-ganggu si ininya, si konsolnya.
sampai bisa ter-enter-enter. Kita cek IP-nya. Nah, ini belum ada ya. Kita coba nih router ISP. Sorry. Kita coba cek IP-nya. Nah, sudah dia mendapatkan IP 72160. Setelah itu kita tuliskan IP-nya 10.106.72.60. Kita tuliskan IP-nya di sini. Tadi kalau nggak salah 10.106. Sorry, kita lihat lagi. 672.160. 72.160. Kita simpan di sini. Nah, untuk nama si router ISP-nya ini yaitu PPPoE server. Lalu untuk yang si router mikrotiknya dinamakan PPPoE client. Nah, sudah. Setelah itu kita tambahkan 2 perangkat PPC. Untuk name-nya ini PPC 1. Kita save. Kita tambahkan satu lagi. Untuk name-nya itu PPC 2. Kita save juga. Kita rapikan dulu. Selanjutnya di sini kita akan koneksikan antara PPC 1 dan PPC 2 ini ke router mikrotik ini. Aduh, maaf, sorry teman-teman. Ininya harus digeser dulu. Sorry. Ini kita kecilkan. Sorry.
kita sambungkan atau kita koneksikan. Di sini kita akan mengkonfigurasi terkait PPPoE. Di sini kita buka Winbox-nya. Kita menggunakan di sini saja ke New Winbox. Kita ingin connect ke IP ini, si ini. 672 160. Kita connect. Sok ulin. Selanjutnya di sini kita akan koneksikan antara enggak sih teman. Oh. Di sini kita buka Winbox-nya. Kita akan setting hostingnya dulu. Ke menu sistem, lalu identity. Nah, untuk namanya kita ubah menjadi router ISP. Kita play, lalu oke. Sudah. Di sini kita pergi ke menu bagian IP, lalu addresses. Pastikan di sini addressnya itu kosong. Selanjutnya untuk di router ISP ini kita pergi ke menu PPPP. Lalu untuk namanya itu PPPP. Lalu kita klik yang PPPoE servers. Di sini kita klik add. Lalu untuk namanya misalkan PPPoE servers. Oh, bukan. Maaf, sorry. Di sini untuk namanya misalkan PPPoE WND. Lalu untuk interface-nya kalian tentukan nih dari router SP ke router nikotiknya itu dia lewatnya enter berapa. Di sini saya melewati eder 2. Lalu kalau sudah kita klik apply, lalu oke. Nah, di sini saya ingin ketika router Mikotik yang sebagai customer ini ingin terkoneksi dengan PPPoP server. PPPoP servernya ini harus menggunakan autentikasi username dan password. Maka di sini kita bisa pergi ke menu secrets. Di sini kita klik add. Untuk name-nya itu yang tadi ya kita buat PPPoE-WND. Lalu untuk passwordnya itu 123. Terus untuk local address-nya, itu misalkan local address-nya memang nanti ada IP address-nya secara otomatis pada interface pada PPOD server bagian server. Jadi misalkan untuk bagian PPPoP server saya misalkan dia untuk mendapatkan IP address-nya, local address-nya itu. Jadi misalkan untuk bagian PPPoP servernya ini saya definisikan dia mendapatkan IP-nya itu
IP-nya itu 192.168.1.1. Ini untuk IP si server 1. Lalu untuk PPOP kliennya dia mendapatkan IP 1.2. Kita tuliskan 192.168.1.2. Di sini kita masuk lagi ke Winbox router ISP-nya. Di bagian lokal address-nya, kita masukkan 192 168 1.1. Lalu untuk bagian remote address-nya yaitu 192 168 1.2. Kalau sudah kita play lalu oke. Di sini kita akan langsung konfigurasikan yang PPPoE client kita masuk ke router mikrotiknya lewat Winbox. Setelah itu kita pergi ke menu PPPP. Di sini kita klik Add. Lalu kita pilih yang kita klik Add. Lalu kita pilih yang PPP. Kita pilih yang PPPoE client. Untuk generalnya, biarkan default, dan untuk bagian interface-nya, kita menggunakan Eder 1. Lalu kita klik yang dial out. Di sini untuk usernya itu yang sudah tadi kita buat, yaitu PPPoE WND. Lalu untuk passwordnya 123. Lalu untuk use per DNS-nya kita checklistkan saja. Kita play, lalu oke. Lalu kita masuk lagi ke router mikrotiknya. Di sini kita ke Lalu kita masuk lagi ke mikrotiknya. Kita di sini pergi ke menu New Terminal. Di sini kita coba cek dulu IP address-nya. Nah, dia sudah mendapatkan IP-nya. Lanjut, coba kita ping ke 192.168.1.1. Nah, ini dipastikan sudah bisa.
Dan di sini untuk permasalahannya adalah untuk PPC-nya itu belum bisa internetan. Jadi kita masuk ke router mikrotik. Kita ke menu bridge. Di sini kita add. Lalu untuk name-nya itu kita ubah menjadi bridge for TPP-oe. Setelah itu kita play, lalu oke. Kita klik bagian ports, kita add. Untuk addernya itu adder 2 ya teman-teman. Kita play, lalu oke. Kita adder lagi di sini untuk adder 3-nya. Play, lalu oke. Nah, untuk interface 2 dan 3 sudah menjadi satu interface. Setelah itu kita coba cek di menu IP, lalu addresses. Di sini kita add, kita masukkan IP misalkan 10.10.10.1/24. Lalu untuk interface-nya kita pilih yang tadi kita buat, yaitu bridge for TPP-oe. Kita play, lalu oke. Setelah itu kita klik menu IP, langsung DHCP server. Di sini kita klik yang DHCP setup. Di DHCP setup ini kita pilih yang bridge for PPOE. Kita next-kan saja. Kita oke. Setelah itu kita klik menu IP, lalu ke firewall. Di sini kita cek apakah sudah ada atau belum firewall netnya. Nah, nggak apa-apa ya teman-teman. Gini juga, karena dia membutuhkan proses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.